Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk memberikan rekomendasi pada tanggal 18 saham-saham yang mungkin potensi yang bisa kita dapatkan cuan. Ini ada beberapa saham yang mungkin bisa saya sedikit analisa dan insya Allah besok saya akan coba untuk mereviewnya. Untuk pertama, saya merekomendasikan saham KLBF. Kenapa sih saham KLBF? Di sini kita bisa lihat bahwa KLBF masih berada di batas wajarnya ya, di daerah support, karena KLBF di jangka pendek dia pernah jatuh di sini, di harga segini, di harga 1.600. Jatuh terus sideways saja, tapi pergerakannya lambat gitu. Di jangka menengah kita bisa lihat masih dia dari atas tiba-tiba koreksi, terus di angka ini di tanggal 15 Januari dia di tanggal 15 Januari dia coba keluar dari daerah supportnya, terus tapi sideways. Pergerakannya sangat lambat ya. Berdasarkan jangka panjang bisa kita lihat bahwa sebenarnya dia udah turun di arah daerah support, terus di tanggal 28 Desember dia coba keluar dari daerah support, akhirnya di 4 Januari dia udah naik lagi gitu. Di 11 Januari dia di sini ya, di harga 16.045. Kita lihat jangka terlalu panjangnya ya, ini. Jadi sebenarnya kenapa KLBF ini sangat berpeluang untuk bisa dapetin cuan, karena dilihat jangka panjang dia harusnya naik dari analisis MACD, dan dia masih berada di baru keluar dari zona MA20-nya, daerah supportnya. Jadi peluangnya sangat besar karena dia pernah mencapai di daerah 2000 ya, 1900-an. Jadi harusnya KLBF jadi potensial untuk di tanggal 18 besok. Selanjutnya MAPI. MAPI untuk jangka pendek harusnya dia naik ya, karena dia dari MACD-nya dia naik. Terus kenapa naik? Karena dia juga sedikit lama untuk lama untuk turunnya, koreksinya. Dia koreksi ke sini, akhirnya dia keluar dari daerah supportnya. Kalau dari daerah support terus naik lagi ke daerah support. Makanya ini sangat berpeluang untuk jangka pendek juga. Jangka menengah dia coba jatuh di daerah support. Kemungkinan ini dia akan koreksi untuk jangka menengah. Kalau saya saranin belinya di harga 805. Untuk jangka panjang harusnya dia ini udah koreksi ya. Tiba-tiba dia naik di sini. Dia coba mau naik lagi. Untuk MAPI ini peluang dia naik lagi besar ya.
karena dia udah koreksi di sini. Ini berdasarkan jangka panjang. Tapi bisa koreksi lagi, bisa di daerah support di 735. Itu untuk MAPI saya nyaranin untuk jangka pendek nih, karena dia udah di harga support nih, gak di atas harga support, jadi peluang dia akan naik lagi kemungkinan besar. Itu untuk MAPI. Untuk selanjutnya RALS bisa dilihat dari MACD-nya, dia harusnya naik ya, dia naik. Terus kita lihat coba di MA20, dia sudah melewati batas supportnya ya. Di MA20 dia udah coba naik terus di sini nih. Karena bisa dilihat dia tiba-tiba turun, koreksi. Nah, peluang dia akan kembali naik ke sini juga akan besar. Untuk jangka menengah, ya, jangka menengah dia tiba-tiba naik di sini, koreksi, terus turun lagi, koreksi lagi, tiba-tiba dia naik. Untuk MA dia masih bertahan di MA20. Untuk jangka panjang harusnya sih ini naik ya, karena dilihat dari data historical yang sangat tiba-tiba jatuh nih di Maret 2020 ketika pandemi mulai pandemi, dia tiba-tiba jatuh, terus dia naik lagi nih. Jadi kenapa RALS jadi rekomendasi banget, karena harusnya RAL pernah mencapai harga di sini 1880-an. Seperti itu untuk RALS. Selanjutnya MDK. MDKA untuk jangka pendek dia naik ya, karena dia pernah turun di supportnya, terus tiba-tiba dia naik lagi. Makanya peluang dia untuk naik lagi harusnya besar ya. Untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang dilihat dari MACD-nya pun juga dia naik ya, tapi di sini dia koreksi udah naik di tanggal 15 ini, terus dia koreksi, tapi dia masih berada di atas daerah supportnya. Kalau mau beli boleh, saya nyaranin di harga 2.500-an lah ya. Untuk jangka panjang MDKA ini dia naik terus ya. Jadi berdasarkan ininya 1 tahun yang lalu dia naik. Kalau dilihat dari jangka panjang dia kayaknya akan mengalami koreksi di harga 2000-an ini. Tapi ya tergantung nanti sentimen yang ada di MDKA. Oke, selanjutnya PTPP. Untuk jangka pendek dia udah naik ya. Sebenarnya dia udah naik, tapi apakah bisa naik lagi? Ya bisa. Tergantung sentimen apa yang nanti ada pada PTPP. Karena sepengalaman saya dia juga masuk yang SWF itu ya. Dia dapat bantuan dari pemerintah itu. Makanya peluang dia masih bisa naik ya besar. Untuk jangka menengah juga, karena dia udah naik
terus tiba-tiba koreksi, terus tiba-tiba dia naik lagi. Jadi peluang untuk dia lebih naik juga besar karena sentimen positif tadi. Berdasarkan 1 tahun dia naik terus sejak bulan Oktober. Tuh, dia di atas garis MA20 terus naik terus. Berdasarkan jangka yang panjangnya dia harusnya di atas 4.500 ini ya. Dia pernah mencapai harga segini. Tapi karena pandemi tuh di 2 Maret dia tiba-tiba anjlok. Terus dia berusaha untuk naik lagi. Jadi peluang PTPP untuk bisa naik lagi juga besar. Terakhir ACST. ACST ini dia sudah melewati garis supportnya ya. Jadi dia turun di garis support terus tiba-tiba dia naik lagi. Untuk jangka pendek dilihat dari MACD juga dia berusaha untuk naik ya. Untuk jangka menengah dia di sini ya. Ini kalau menurut saya kalau dia udah bisa menempuh daerah support, ini peluangnya besar nih. Ini dia sedikit lagi dia menyentuh daerah support, maka harusnya dia naik. Minimal dia di sini di 6.225 ini. Kalau jangka panjangnya dia turun juga di ini ya. Di 1 tahun yang belakangan dia turun, terus tiba-tiba dia naik. Di MACD juga kita bisa lihat dia naik terus ya. Tapi mungkin setlist-nya juga terlalu lama, maksudnya dia slow. Kenapa saya merekomendasikan ACST ini? Karena dia balik lagi dia pernah menyentuh di harga segini 3.600-an. Tapi sekarang harganya cuman sekitar 500 ini ya, 540 ya. 550. Jadi dilihat dari ilmu basicnya sih harusnya dia ini naik gitu. Baik, Bro and Sis, kalau ada masukan boleh kita bisa diskusikan nanti di kolom komentar. Bagi Bro and Sis yang pengen dianalisis sahamnya juga boleh, nanti kita coba analisis. Bagi Bro and Sis, jadi ada 6 saham ini yang akan saya rekomendasikan untuk di tanggal 18 besok. Kita akan coba review nanti besok malamnya ya. Jadi semoga ini menjadi cuan ya. Semoga ini menjadi rekomendasi yang benar-benar bisa mendapatkan cuan-cuan yang besar lah bagi Bro and Sis. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.